yang penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Maria Yesus yang mengalir dari suku yang lebih tinggi ke suku yang lebih rendah. Yang kedua di situ, mengapa kita membutuhkan yang namanya termometer atau yang disebut dengan alat pengukur suhu? Silakan. Karena alat ukur suhu memiliki angka yang pasti serta skala atau ukuran. Karena dia memiliki angka yang pasti atau memiliki skala. Yang berikut, apa itu suhu? Suhu adalah derajat panas suatu benda. Derajat panas suatu benda. Jadi kita pasti sudah mengetahui apa itu suhu, apa itu kalor, dan pasti kita menggunakan alat yang disebut sebagai alat mengukur suhu. Di sini Ibu akan menanyakan mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama dulu. Yang pertama, peserta didik dapat memahami hubungan konsep usaha dan energi, mengukur besaran suhu yang diakibatkan oleh energi kalor yang diberikan, sekaligus dapat membedakan isolator dan konduktor kalor. Itu capaian pembelajaran. Sedangkan tujuan pembelajaran kita yang ingin dicapai pada saat ini, yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep dan mengukur perbedaan suhu suatu benda cair. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan perbedaan suhu dan kalor. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan organ-organ yang memiliki kalor jenis yang tinggi. Kita pasti sudah mengetahui apa itu suhu, apa itu kalor, dan pasti yang terakhir alat mengukurnya, tak? Jadi sudah tahu tujuan pembelajaran, tak? Kita akan melihat seperti apa itu suhu dan kalor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Belajar lagi yuk. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu suhu dan kalor bagian pertama.
pada bagian kali ini, setelah kamu belajar, kamu akan memahami konsep suhu, mengetahui jenis-jenis termometer, serta dapat mengkonversikan suhu ke dalam satuan yang lain. Kalian pasti pernah ya mager di rumah karena hari hujan sangat deras, malas kemana-mana, cuma kedinginan di rumah, pakai jaket dan selimutan pula. Atau barangkali pernah jalan-jalan ke luar negeri nih, ke kutub ketemu sama pinguin-pinguin. Ya bercanda sih, tapi walaupun beneran tuh, pasti kamu bakalan kedinginan banget sampai pakai jaket berlapis-lapis, dan bulu kudukmu merinding kayak pas nonton film horor, malah kapok barangkali ke kutub. Atau nih, cuaca lagi panas-panasnya, pasti kalian bakalan ngepolin AC atau siap sedia kipas angin, terus lanjut bikin es teh. Kalian akan pakai kaos tipis, tidak malah pakai pakaian yang tebal untuk menjaga panas tubuhmu tidak terjebak yang bisa bikin tambah panas dan keringetan. Nah, tubuh kita itu akan melakukan pengaturan agar suhu tubuh tidak terlalu panas atau tidak terlalu dingin, atau dikenal dengan homeostasis. Nah, biar suhu stabil, kalau kamu sedang kedinginan, maka bulu kudukmu atau rambut-rambut halus di kulitmu akan berdiri karena terjadi pengetatan otot di sekitar folikel rambut akibat tubuh merasakan suhu dingin. Selain itu, pembuluh darah menyempit agar semakin sedikit panas yang dilepas ke lingkungan. Satu lagi, tubuh akan menggigil karena kinerja otot meningkat. Makanya, walaupun udara di lingkungan dingin banget, suhu tubuh normal kita akan tetap. Sebaliknya, jika lingkungan sekitar panas, kita akan kegerahan dan tubuh mulai melakukan aksi agar suhu tubuh kita tidak ikut meningkat. Caranya, pembuluh darah dan pori-pori kulit akan melebar sehingga menyebabkan keringat keluar agar dapat menjaga suhu tubuh tetap dingin. Nah, dari penjelasan tadi pasti kalian sudah bisa menerka-nerka atau menyimpulkan definisi dari suhu yang sedang kita bahas. Suhu adalah derajat panas atau dingin suatu benda. Sebenarnya kita tidak boleh hanya mengatakan oh suhunya panas, oh suhunya dingin, karena persepsi derajat panas setiap orang berbeda-beda. Coba saja dibuktikan dengan kegiatan berikut. Pertama, coba siram tangan kamu menggunakan air keran. Gimana rasanya? Biasa-biasa aja kan? Tidak panas juga tidak dingin. Terus yang kedua, coba deh kamu celupkan ke dalam air es. Rasanya dingin banget. Kemudian segera kamu siram dengan air keran seperti tadi. Wah, kok rasanya beda? Tidak seperti tadi ya. Padahal jelas-jelas air dari keran yang sama. Nah, sebenarnya suhu air keran tidak berubah. Cuma tangan kamu saja ketika dicelupkan air dingin atau es, panas di tanganmu mengalir ke lingkungan, ke air es tadi. Sehingga ketika kamu langsung siram tanganmu dengan air keran, tanganmu menerima kalor dari air agar suhu stabil seperti semula. Nah, biar gak kacau nih, kalau ditanya suhu air kerannya berapa, kamu harus ukur dulu pakai alat ukur yang sesuai. Yang pasti sudah kamu lihat dong dengan termometer. Apalagi pada pandemi COVID-19 ini, tiap kamu mau masuk mall, kantor, atau di tempat-tempat umum, kamu akan cek suhu badannya terlebih dahulu. Ada banyak macamnya loh termometer ini. Ada termometer alkohol yang isinya zat cair alkohol. Ada termometer air raksa, isinya zat cair raksa. Termometer klinis atau digital, biasanya untuk mengukur suhu badan. Termometer dinding atau ruang untuk mengecek suhu kamar.
Ada termometer maksimum minimum atau 6 Villani digunakan untuk mengetahui suhu maksimum dan suhu minimum pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada termometer inframerah digunakan untuk mengukur suhu benda yang tidak bisa disentuh karena berbahaya. Lanjut ada termometer resistensi digunakan secara luas dalam bidang otomatisasi dan proses kontrol. Contoh terakhir ini ada termometer probe digunakan dalam bidang kesehatan, retail, dan makanan. Pada bab 1 kamu sudah belajar tentang besarannya. Suhu merupakan besaran pokok dengan satuan internasional Kelvin. Tapi kalau di Indonesia biasanya sih satuan yang dipakai adalah Celsius. Ketika kamu mengukur suhu minuman teh, kamu dapat menggunakan baik satuan Kelvin maupun Celsius. Nanti angkanya berbeda. Nah, kalau kita hanya punya satu jenis termometer dengan satuan tertentu, terus cari tahunya suhu dengan satuan lain bagaimana? Gampang, tak bisikin caranya. Yang akan kita pelajari adalah termometer zat cair yang berisi raksa atau alkohol. Ketika sensor termometer mendeteksi adanya panas, maka zat cair akan menguai, menyebabkan zat cair tersebut akan naik, dan apabila mendeteksi dingin akan turun. Setiap termometer zat cair memiliki titik tetap atas atau TA dan titik tetap bawah atau TB. Jadi termometer memiliki garis-garis skala yang ditandai dengan angka-angka secara berurutan. TA adalah titik tetap bagian atas yang merupakan titik suhu ketika dicelupkan pada air yang sedang mendidih. Dengan kata lain, suhu titik didih air menurut termometer tersebut. Sedangkan TB adalah titik tetap bagian bawah yang merupakan titik suhu ketika dicelupkan pada es yang sedang mencair atau melebur menurut termometer tersebut, atau kita sebut dengan titik lebur es. Oke, kita bandingkan TA dan TB termometer Kelvin dan Celsius. Yang selanjutnya bisa kita lakukan konversi atau pengubahan suhunya. Untuk termometer Celsius memiliki titik tetap atas 100 derajat Celcius dan titik tetap bawah 0 derajat Celcius. Artinya, ketika termometer Celsius ini digunakan untuk mengukur air yang sedang mendidih, maka nanti zat cair yang ada di dalam termometer ini akan naik sampai batas tertentu yang kemudian ditandai, kemudian diberi angka 100. Nah, ketika termometer Celsius dicelupkan ke dalam es yang sedang mencair, maka zat cairnya akan turun sampai batas tertentu, kemudian diberi angka 0. Nah, itu penentuan titik tetap atas sama titik tetap bawahnya. Nah, selisih antara TA dan TB dari termometer Celsius ini sebesar 100 derajat. Kemudian kalau untuk termometer Kelvin, satuannya K, TA-nya 373 Kelvin, sedangkan TB-nya 273 Kelvin. Nah, selisihnya antara TA sama TB Kelvin ini juga 100. Maka lebih mudah nih. Jadi kalau kita sejajarkan termometer Celsius sama Kelvin, maka nanti skala suhunya akan sama. Untuk TB, ketika kita tarik garis lurus antara Celsius sama Kelvin, nah ini artinya adalah 0 derajat Celcius. Suhu yang terukur itu sama dengan 273 Kelvin ketika diukur memakai termometer Kelvin. Nah, kalau
suhu yang terukur oleh termometer Celcius itu menunjukkan 100 derajat Celcius, maka jika menggunakan termometer Kelvin, suhunya akan menunjukkan 373 Kelvin. Nah, bagaimana kalau suhu yang terukur itu 20 derajat Celcius? Kelvinnya berapa? Nah, tadi kan kalau 0 derajat Celcius itu sama dengan 237 Kelvin. Kalau 100 derajat Celcius sama dengan 373 Kelvin. Nah, ini kan dapat kita simpulkan hanya ditambah 237 saja. Jadi, kalau Celciusnya menunjukkan 20, maka Kelvinnya tinggal kamu tambahkan 273. Berapa? Ya, 293 Kelvin. Jadi 20 derajat Celcius sama dengan 293 Kelvin. Nah, coba sekarang kita balik. Kalau kita mengukur suhu suatu benda itu hasilnya 300 Kelvin. Kalau diukur pakai termometer Celcius, hasilnya berapa? Kalau tadi dari Celcius ke Kelvin itu ditambah 273. Nah, sekarang kalau Kelvin ke Celcius itu suhunya dibalik, dikurangi 273. Berapa hasilnya? 27 derajat Celcius. Artinya, jika suhunya terukur 300 Kelvin, maka itu sama saja dengan 27 derajat Celcius. Nah, itulah perbandingan suhu menggunakan termometer Celcius dan Kelvin. Bisa kita simpulkan, kalau kamu mau mencari suhu dalam Kelvin, maka suhunya si Celcius tadi kamu tambahkan dengan 273. Kalau dibalik, adanya suhu dalam Kelvin, terus suruh nyari Celciusnya berapa, maka dikurangkan suhu dalam Kelvin dikurangi 273. Gampang kan? Nah, sekarang kita bandingkan antara termometer Reaumur, Celcius, dan Fahrenheit. Jadi termometer Reaumur menggunakan satuan Reaumur atau R, termometer Celcius menggunakan satuan Celcius atau C, yang Fahrenheit menggunakan satuan Fahrenheit atau derajat F. Nah, ini sama seperti tadi ya, ada TA dan TB. TA-nya Reaumur 80, TB-nya 0 Celcius yang tadi. Kemudian yang Fahrenheit, TA-nya 212, TB-nya 32. Nah, ini kalau kita cari selisih masing-masing TA sama TB-nya, untuk Reaumur selisihnya 80, Celcius tadi selisihnya 100, Fahrenheit selisihnya 180, ya. 212 dikurangi 32 kan 180. Nah, karena tidak seperti tadi, kalau tadi kan Celcius sama Kelvin selisihnya sama, yaitu 100. Nah, kalau mau konversi atau mengubah suhu, hanya dilakukan pengurangan dan penambahan. Tapi kalau perbandingan antara R, C sama F itu tidak langsung ditambah atau dikurangi, karena skala yang ada di antara TA sama TB ini masing-masing berbeda. Nah, caranya bagaimana? Harus kita bandingkan dulu selisihnya. R banding C banding F adalah 80 banding 100 banding 180. Untuk memudahkan perhitungan, kita sederhanakan menjadi 4 banding 5 banding 9. Nah, itu untuk perbandingan R banding C banding F. Nah, kalau ditanya sekarang, jika termometer Reaumur itu
suhu suatu benda ketemunya 20 derajat Reaumur, berapa jika diukur menggunakan termometer Celcius? Nah, caranya seperti ini. Harus kita bandingkan. Jadi 20 derajat R itu sama saja dengan 5/4. Dapatnya dari mana? Kan kita mau cari suhu yang Celcius ya. Nah, ini ada perbandingan. Perbandingannya Celcius kita taruh di atas atau pembilangnya. Kemudian perbandingan Reaumur yang diketahui itu kita taruh di bawah atau di penyebutnya. Jadi ulangi ya, ada 5/4 itu adalah 5 itu perbandingan dari Celcius yang ditanyakan ditaruh di atas atau digunakan untuk pembilangnya. Kemudian yang bawah ada perbandingan dari R 4 kan tadi R-nya 4. Jadi yang diketahui itu ditaruh di bawah. 5/4 kali suhu yang diketahui berapa? Suhu yang diketahui tadi Reaumur 20 kan? Nah, berarti ini 20. 5/4 kali 20. Kita bisa sederhanakan 4 sama 20-nya menjadi 1 dan 5. Tinggal 5 kali 5 sama dengan 25 derajat Celcius. Udah ya? Ya, contoh lainnya. Nah, coba kalau kamu mengukur suhu benda menggunakan termometer Celcius, itu suhunya menunjukkan 20 derajat Celcius, maka berapakah suhu benda tersebut jika diukur dengan termometer Fahrenheit? Caranya sama seperti tadi, ada perbandingan antara Fahrenheit dan Celcius. Yang ditanyakan kan suhu Fahrenheit, berarti perbandingan F-nya diletakkan di atas sebagai pembilangnya, dibagi perbandingan Celciusnya yaitu 5 ditaruh di bawah atau sebagai penyebut, dikalikan dengan 20. Diketahui suhunya kan 20 derajat Celcius, maka ini dikalikan 20. Nah, karena TB-nya Fahrenheit itu 32 bukan 0, maka di sini akhirnya kita harus tambahkan 32 derajat Fahrenheit. Oke, kita hitung 5 dan 20 bisa kita sederhanakan menjadi 1 dan 4. Nah, berarti 9 kali 4 36, kemudian ditambah 32 sama dengan 68 derajat Fahrenheit. Jadi 20 derajat Celcius sama dengan 68 derajat Fahrenheit. Baik, sekarang kita bandingkan antara termometer Reaumur dengan termometer Fahrenheit. Nah, ini jika ada suatu benda diukur menggunakan termometer Fahrenheit, ketemunya 122 derajat Fahrenheit. Nah, berapa suhunya kalau diukur dengan termometer Reaumur? Oke, caranya masih kita bandingkan. Karena yang ditanyakan adalah Reaumur, maka perbandingan Reaumur kita taruh di atas sebagai pembilangnya. Sedangkan perbandingan Fahrenheit yaitu 9 kita taruh di bawah sebagai penyebutnya. Kalikan. Nah, di sini juga agak berbeda karena yang ditanyakan Fahrenheit itu titik bawahnya bukan 0, melainkan 32. Padahal kita mau bandingkan dengan Reaumur yang TB-nya 0 yang berbeda, maka nanti suhunya Fahrenheit itu dikurangi 32 dulu. Yang tadi kan kalau kita mau cari Fahrenheit, akhir-akhirnya ditambah 32 tuh. Nah, sekarang kalau dibalik, kalau yang diketahui Fahrenheit itu suhunya kamu kurangi dulu dengan 32. Diulangi ya, kalau mau nyari Fahrenheit
suhu akhirnya ditambah 32, kalau yang diketahui Fahrenheit, maka suhunya si Fahrenheit dikurangi 32 terlebih dahulu. Jadi 4/9 kali 122 dikurangi 32 sama dengan 90. Berarti akhirnya adalah 4/9 kali 90. Bisa disederhanakan dibagi 9 menjadi 1 dan 10. Tinggal mengkalikan 4 kali 10, 40 derajat reaumur. Nah, berarti 122 derajat Fahrenheit sama saja dengan suhu 40 derajat reaumur. Nah, kamu juga bisa bikin termometer sendiri. Celcius membuat termometer, reaumur membuat termometer. Nah, kita juga bisa bikin termometer sendiri. Nah, gimana caranya membuat termometer sendiri? Coba deh kamu searching di internet cara membuat termometer. Nah, di sini kita belajar perhitungan konversi suhunya saja. Termometer yang kamu buat, ini saya kasih nama aku ya. Jadi termometer yang dibuat ini saya namain aku, berarti jadinya termometer aku. Termometer aku juga harus punya TA dan TB. TA diukur dari ketika termometer aku dicelupkan ke dalam air mendidih, sedangkan TB ketika termometer aku dicelupkan ke dalam es yang sedang mencair. Oke. Nah, ini kalau sudah dicelupkan ke dalam air mendidih ataupun es yang mencair, ini bertanda. Kemudian angka angkanya berapa? Terserah. Pilihnya berapa? Jadi sebagai contoh, TA-nya diberi angka 60, TB-nya diberi angka 20. Sekali lagi ini terserah kalian mau diberi angka berapa. Sebagai contoh saja 20 dan 60. Nanti kalau ada soal berarti silakan lihat di soalnya aja TA-nya berapa, TB-nya berapa. Pertanyaannya, kalau termometer aku ini digunakan untuk mengukur suhu suatu benda, ketemunya 50 derajat A. Nah, berapa suhu benda tersebut kalau diukur menggunakan termometer Celcius? Jadi 50 derajat A itu berapa derajat Celcius sih? Caranya, nah, karena ini tidak pakem ya, jadi kalau termometer buatan daripada kamu susah-susah membuat perbandingan selisih TA sama TB-nya, kita nggak usah pakai TB. Oh ya, ini harusnya TB ya buat TA ya. Kita tidak usah susah-susah membuat perbandingan selisih TA sama TB. Nah, caranya gimana? Oke, daripada susah mengingat rumusnya, coba kasih cara yang gampang untuk diingat. Nah, pertama-tama kamu harus menamai titik tepat atas itu dengan kepala. Kemudian titik yang ditanyakan atau diketahui, jadi titik antara TA sama TB, berarti yang tengah ya, itu diberi nama perut. Terakhir, yang bagian bawah, titik bawahnya ini B ya, titik bawahnya kita beri nama kaki. Jadi mudah kan, sama seperti kepala, perut, kaki kita, yang paling atas namanya kepala, yang paling bawah namanya kaki, terus di tengahnya ada perut. Nah, diingat-ingat kepala, perut, kaki. Perutnya bisa di mana saja, bisa di sini, bisa agak ke bawah, bisa di tengah atas. Ini hanya untuk mengingat-ingat saja. Kemudian hafalkan saja ini. Perut kurangi kaki dibagi kepala kurangi kaki, sama dengan perut kurangi kaki dibagi kepala kurangi kaki. Nah, coba ini kamu ingat-ingat. Nah, kita bandingkan antara termometer satu dengan termometer lainnya. Jadi yang diberi warna hijau
Celcius yang diberi warna biru ini untuk termometer aku atau dibalik boleh sebenarnya. Nah, ini artinya apa? Ini diisi dengan angka. Jadi untuk yang hijau ini kan Celcius. Nah, perutnya Celcius ada angka berapa? Kakinya Celcius ada angka berapa? Dan seterusnya. Nah, contohnya seperti ini. Perut kurangi kaki. Ini yang Celcius ya. Perutnya Celcius itu kan ditanyakan. Berarti kamu kasih simbol. Boleh X, boleh Y, atau kalau ini aku kasih simbol C. Jadi perutnya Celcius ada C, kakinya Celcius maka 0 dibagi kepalanya Celcius 100, kakinya Celcius 0. Kemudian yang di seberangnya sama dengan perutnya aku di tengah-tengah berarti ada angka 50, kakinya 20 dibagi kepalanya aku 60 ya, terus dikurangi kaki 20 tadi. Nah, kemudian kamu hitung C dikurangi 0, C 100 kurangi 0, 100, 50 kurangi 20, 30, 60 kurangi 20, 40. Nah, tujuannya kita kan mau cari C-nya berapa. Berarti ini nanti matematika pasti sudah diajari tentang perhitungan aljabar ya. Jadi kalau mau cari C-nya harus disendirikan. Berarti 100-nya harus dipindah ke seberang ruas kanannya. Jadi 100 tadinya kalau di ruas kiri itu pembagian dibagi 100. Nah, kalau dipindah ke kanan menjadi kali. Kita hitung, nolnya bisa kita coret, 4 dan 100 kita sederhanakan juga, dibagi 4 menjadi 1 dan 25. Nah, tinggal 3 kali 25 sama dengan 75 derajat Celcius. Berarti 50 derajat A sama dengan 75 derajat C. Nah, terima kasih. Dari video pembelajaran kita hari ini. Sekarang untuk bagian KPD, maka silakan untuk kelompok dulu.
ketika kamu punya tangan itu dua-duanya dicelupkan ke dalam air dingin dengan air hangat. Bagaimana menurut kalian mengenai suhu yang ada di dalam ember yang berisi air hangat dengan yang suhu yang berada di dalam ember yang berisi air dingin? Masing-masing kelompok silakan untuk 2 orang saja. Silakan. Kelompok 1 silakan. Kita dengan apa? Sorry. Riani dengan temannya ya. Kelompok 3 ya. Beres tak? Dua-duanya jelaskan tangan kiri dengan tangan kanan. Yang sudah keluar. Cepatlah. Duduk di kursi masing-masing, di tempat masing-masing. Sudah? Di situ kan ketika hasil praktek kalian tadi, bagaimana suhu yang ada di dalam air hangat dan bagaimana rasanya kamu punya tangan ketika dicelupkan ke dalam air hangat, dan yang kedua bagaimana rasanya ketika dicelupkan ke dalam air dingin. Silakan kerja LKPD-nya. Kaitkan dengan materi yang sudah kamu pelajari, yang sudah kamu lakukan tadi, seperti apa itu suhu.
kalian terjudulkan ke dalam air hangat dan air dingin. Silakan kelompok 1 presentasikan hasil diskusinya. Sudah selesai? Semuanya sudah selesai? Sudah? Silakan. Saya persilakan kelompok 1 untuk presentasikan hasil diskusinya. Selamat siang guru IPA, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Supaya tidak membacakan batas, saya berikan kesempatan kepada teman saya Nelsi untuk membaca. Kesimpulan percobaan air hangat dan air dingin. Ketika sebuah taman dimasukkan secara bersamaan ke air biasa, maka taman panas terasa dingin karena suhu air biasa lebih rendah dari air panas. Sedangkan taman sendiri terasa hangat karena suhu air biasa lebih tinggi dari air dingin. Itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah dari teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan, kami kasih waktu dan kesempatannya. Pada kelompok 2, silakan waktu dan kesempatannya. Kalau memberi pertanyaan sesuai dengan konteksnya. Misalnya contohnya di situ tadi mengenai hasil percobaan. Itu sebenarnya kamu kasih pertanyaan, silakan menanggapi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 2 atau mungkin ada pertanyaan lain dari kelompok 4. Silakan kelompok 3. Silakan. Baik, kami akan menjawabkan pertanyaan dari kelompok 2. Kalor adalah energi panas yang mengalir dari rendah suhu tinggi ke suhu rendah. Apakah jawaban sesuai? Mungkin dari kelompok 3. Ada pertanyaan dari kelompok 3 ya, silakan. Kami ingin bertanya, sebutkan
bukan satuan dari suku. Kelvin, Celsius. Apakah jam sesuai? Sesuai. Mungkin dari kelompok 4, silakan berlaku dan kesempatannya. Apa yang dimaksud dengan homeostatis? Baik, kami akan menjawabkan pertanyaan dari kelompok 4. Pengaturan tubuh untuk mempertahankan keadaan suhu. Tubuhnya tetap stabil. Apakah jawaban sesuai? Sesuai. Mungkin dari kelompoknya lain ada yang bertanya. Silakan sudah dikasih waktu dalam kesempatannya. Sebutkan jenis-jenis dari termometer. Baik, kami akan menjawabkan pertanyaan dari kelompok 3. Yang pertama termometer alkohol, kedua air raksa, ketiga klinis atau digital, keempat dingin atau ruang, kelima maksimum atau minum, yang keenam inframerah, yang ketujuh resistensi. Apakah jawaban sesuai? Sesuai. Mungkin dari kelompok yang lain ada yang mau bertanya. Itu saja aksi diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Silakan kelompok 2. Selamat pagi, belum sekolah. Selamat pagi, semua. Kami dari kelompok 2 ketika kedua tangan dimasuk secara bersamaan ke air, maka tangan kanan terasa dingin karena suhu air bisa lebih rendah dari air panas. Sedangkan tangan kiri terasa hangat karena suhu air lebih tinggi dari air dingin. Dan kami apakah teman-teman ada yang mau bertanya dari kelompok 1 kami akan silakan waktu dari pertanyaannya. Dari kelompok 1 dulu. Dari kelompok kami ingin bertanya, apa itu suhu? Kelompok 2 dulu ya. Sebelum pertanyaan kelompok 4 ya. Kelompok 3. Tulis di sana. Soalnya itu. Kelompok 1, kelompok 2 langsung satu kali jawab ya. Sebutkan 3 contoh alat pengukur suhu. 3 contoh untuk suhu. Kelompok 3 silakan. Kelompok kami ingin bertanya, berapa perbandingan termometer Kelvin dan Celsius? Perbandingan antara termometer Kelvin, Celsius. Apa lagi tadi? Sudah. Silakan menjawab kelompok 2. Silakan kelompok 2 menjawab pertanyaan kelompok 1, kelompok 3 dan kelompok 4. Menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Suhu adalah derajat panas berbenah. Apakah jawabannya sesuai? Pertanyaan dari kelompok 3 dan kelompok 4 silakan dijawab. Berapa perbandingan termometer Kelvin dan Celsius? Silakan kelompok 2 menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dan kelompok 4. Pertanyaan dari kelompok
2. 3. 54 Celsius. Kepada sesuai. Antara Kelvin dengan Celsius. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. 54 kali 3 belum sesuai. Mungkin dari kelompok 4 ada yang mau membantu. Membantu kelompok 2, silakan. Kenapa yang membantu kelompok 1? Silakan. Silakan kelompok 1 membantu kelompok 2. Kelompok 4 di sana itu silakan membantu. Terserah kelompok 2 terserah. Terserah. Terserah kelompok 4 bantu kelompok 2. Kami membantu kelompok 3. Silakan membantu TV. Perbandingan termometer Kelvin dan Celsius. Titik atasnya 100 derajat Celcius, titik bawahnya 0 derajat Celcius. Sedangkan Kelvin, titik atasnya 373 Kelvin, titik bawahnya 273 Kelvin. Bagaimana? Sesuai. Ya, mungkin sudah. Kelompok 4. Pertanyaan kelompok 4. Sebutkan 3 contoh alat Tidak contoh alat susu. Cepat. Silakan kelompok 2. Cepat sudah. Mungkin kelompok 1 bisa membantu. Kelompok 3. Silakan Yang pertama, termometer tubuh. Yang kedua, termometer laboratorium. Yang ketiga, termometer industri. Apakah jawabnya sesuai? Oke. Kalau sudah, silakan kita beri aplaus untuk kelompok. Silakan kelompok 3 bisa memberikan hasil diskusinya. Selamat pagi, Ibu. Selamat siang, Bu Kipa. Selamat siang untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berat saya ini silakan untuk membuka. Kesimpulan percobaan air hangat dan air dingin. Ketika berbatangan dimasukkan secara bersama ke air biasa, maka tangan kanan terasa dingin karena suhu air biasa lebih rendah dari air panas. Sedangkan tangan kiri terasa hangat karena suhu air biasa lebih tinggi dari air dingin. Saja hasil kerja kelompok kami. Apakah dari kelompok itu ada yang bertanya?
Silakan kelompok 1, 2, dan 4 menanggapi hasil diskusi dari kelompok 4. Kelompok 3, sorry, kelompok 3. Silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4 menanggapi hasil diskusi dari kelompok 3. Silakan menanggapi. Apa itu suhu? Maka dari kelompok 1 ada yang bertanya? Tulis pertanyaannya itu. Kalau pertanyaan yang sama tidak boleh pertanyaan lagi itu. Kelompok lain. Yang menanggapi hasil diskusi dari kelompok 3. Silakan. Silakan kelompok 1 menanggapi hasil diskusi dari kelompok 3. Kelompok 4 silakan. Apakah dari kelompok 4 ada yang bertanya? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Suhu adalah derajat panas suatu benda. Apakah jawabannya sesuai? Sesuai. Apakah dari kelompok 1 ada yang bertanya? Dari kelompok 4 ada yang bertanya? Itu saja hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Silakan kelompok 4. Sebentar itu mata pelajaran IPA. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kepada teman saya ini untuk sudah Kesimpulan percobaan air hangat dan air dingin. Ketika dua tangan dimasukkan secara bersama ke air biasa, maka tangan kanan terasa dingin karena suhu air bisa lebih rendah dari air panas. Sedangkan tangan kiri terasa hangat karena suhu air bisa lebih tinggi dari air dingin. Itu saja hasil diskusi kami. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Selalu yang kita kesempatan. Silakan kelompok 1, 2, dan 3 menanggapi hasil diskusi dari kelompok 4. Dari kelompok 1 kami memberikan waktu untuk kesempatannya untuk bertanya. Silakan kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3 bisa. Dari kelompok 2 ada yang mau bertanya? Dari kelompok kami ingin bertanya. Apa itu termometer? Silakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Termometer adalah salah satu jenis alat pengukur suhu. Apakah jawabannya sesuai? Sesuai. Apakah dari kelompok 3 ingin bertanya? Silakan. Mengapa kita memerlukan alat pengukur suhu?
Sekarang kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Mengapa kita memerlukan alat ukur suhu? Untuk menentukan suatu suhu pada sebuah benda. Pada suatu percobaan, contohnya percobaan air panas dan air dingin. Apakah jawaban sesuai? Sesuai. Tidak tahu. Itu saja hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Tadi kita sudah melihat seperti apa itu suhu. Dalam kehidupan kita sehari-hari, suhu itu biasanya diukur kalau tidak ke rumah sakit atau ke tempat-tempat untuk berobat, maka sering kita mengukur suhu. Contohnya pada orang yang sementara sakit kita biasanya menggunakan tangan dalam kita untuk mengetahui derajat panas dari seseorang yang sedang menderita sakit. Biasanya kalau kita tidak ke rumah sakit, jadi kita pasti menggunakan tangan. Bahwa orang ini terkena demam tinggi. Tetapi kalau tangan itu dia bukan salah satu alat untuk mengukur suhu. Biasanya kalau kita di masyarakat atau yang jauh dari puskesmas atau rumah sakit, untuk bisa mengetahui orang yang sakit di sini yang sakit demam, biasanya kita mengukur menggunakan tangan. Tangan di sini tidak ada derajatnya, toh? Tidak ada satuannya. Tetapi yang memiliki satuan adalah termometer. Biasanya kalau orang yang para bidan atau para menteri yang ada di rumah sakit itu, mereka menggunakan termometer sebagai alat pengukur suhu. Sudah pernah lihat termometer? Sudah. Masa-masa COVID itu, para bidan atau para menteri itu sebelum masuk gereja mereka mengukur dulu kita punya suhu. Tetapi sekarang sudah tidak ada lagi COVID, jadi biasanya kalau orang sakit di rumah, biasanya kita menggunakan tangan. Tangan ini dia tidak memiliki yang namanya satuan. Jadi satuan dari suhu itu apa? Di dalam besaran pokok. Ada 7 besaran pokok. Yang pertama itu ada apa? Ada massa. Yang kedua ada suhu, toh? Dan satuannya apa? Satuan dari suhu. Celsius. Tetapi dalam skala internasional satuan suhu itu adalah Kelvin. Sampai di sini bisa paham? Bisa. Kita bisa paham, dan itu akan membagi post test. Silakan kerja.
Silakan menjawab itu prosesnya.
Oke, sudah selesai? Kalau sudah, silakan kumpul. Silakan kumpul semua yang tadi. Jangan lupa dikumpul ya. Oke, materi kita sampai di sini. Materi kita sampai di sini. Minggu depan kita lanjut dengan materi mengenai sistem klasifikasi ya. Klasifikasi pada lampu studio. Oke, saya bisa berdoa berdua. Terpujilah Engkau di antara kita, dan terpujilah buat Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin.